Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6541. Wakil Presiden Abbey. Olivia Quinlan memandang Ismail Abbey dan berbicara perlahan. Kamu harus tahu bahwa posisi Presiden York dipilih oleh dewanmu. Sesuai prosedur. Ada atau tidak ada surat pengangkatan ayah saya. Dia akan menjadi presiden berikutnya. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk mempertanyakan ini. Kecuali dia ingin mengundurkan diri. Jika tidak, sebagai presidennya, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menyangkalnya. Kau mengancamku. Ismail Abbey mencibir. Dia bisa menjadi presiden aliansi bisnis negara besar H ini dengan wajah nakal. Tetapi kita juga dapat mundur dari aliansi bisnis negara besar H dan membiarkan apa yang disebut aliansi bisnis negara besar H ini hanya ada dalam nama. Siapa yang takut pada siapa? Olivia Quinlan mengerutkan kening dan berkata perlahan. Wakil Presiden Abbey. Aturan pemilihan ditentukan oleh Dewan. Orang-orang juga dipilih oleh Dewan. Sebagai salah satu tetua dari aliansi bisnis negara besar H, tidak baik mengatakan hal-hal yang memengaruhi persatuan ini. Kata-kata yang mempengaruhi persatuan. Ismail Abbey mencibir. Oke. Kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu yang tidak mempengaruhi persatuan. Seperti yang kita semua tahu. Dalam aliansi bisnis negara besar H kita, setiap orang memiliki pendapat dan pendapat tentang keterlibatan berlebihan dari negara pulau. Kami juga mengusulkan beberapa rencana sebelumnya. Dan kami ingin secara bertahap menghilangkan kendali negara pulau atas aliansi bisnis negara besar H kami. Tapi ayahmu, yaitu Presiden Quinlan, menolak rencana ini dengan satu suara demi keuntungannya sendiri. Sekarang, jika yang bermarga York ini ingin membuktikan bahwa dia bukan dari keluarga Quinlanmu, dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar mampu. Itu mudah. Selama dia bisa membiarkan negara pulau meninggalkan aliansi bisnis negara besar H, maka kita yang hadir secara alami akan memuji dia sebagai presiden aliansi bisnis negara besar H. Tapi jika dia tidak bisa melakukannya, maafkan aku. Posisi ini untuk mereka yang mampu. Saat ini, Ismail Abbey langsung mengambil gelar kebenaran dan berbicara dengan percaya diri. Seolah-olah Harvey York dan Troy Quinlan benar-benar bersama. Kedua orang ini akan melupakan nenek moyang mereka bersama. Seolah-olah mereka adalah musuh di dalam dan di luar. Dan mendengar kata-kata Ismail Abbey, senyum para direktur lain yang hadir menjadi lucu. Ada banyak cara untuk memecahkan boneka seperti Harvey York. Tapi metode Ismail Abbey tidak diragukan lagi adalah metode terbaik. Lagi pula, berdasarkan pengetahuan mereka tentang Troy Quinlan, lelaki tua itu, bahkan jika dia punya nyali, tidak akan berani menyinggung negara kepulauan itu. Bukan. Dan trik Ismail Abbey adalah dengan mudah membiarkan Harvey York menunjukkan penampilan aslinya. Terlebih lagi, bahkan jika Harvey York bukan orang yang diangkat Troy Quinlan. Namun, biarkan negara pulau ditarik dari aliansi bisnis negara besar H. Bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi? Bagaimana negara pulau itu bisa melepaskan lemak yang masuk ke mulutnya? Dan jika dia tidak bisa melakukan ini, tampaknya masuk akal dan masuk akal untuk membiarkan Harvey York menyingkir. Oke, aku tahu anak ini boneka Troy Quinlan. Biarkan dia yang disalahkan dan mengundurkan diri. Aku tidak membuatnya malu. Ismail Abbey mengeluarkan cerutu dan langsung menyalakannya. Selanjutnya,
aliansi bisnis negara besar H akan diserahkan kepada kami para pengusaha patriotik untuk memimpinnya. Mendengar perkataan Ismaek Abe, beberapa direktur yang hadir mulai berteriak. Itu benar. Keluar dari sini. Kami tidak menyambut leluhur yang memiliki sisir di tengah. Kita orang hanya dilahirkan untuk negara besar H, bukan untuk negara pulau. Salahkan dan mundur. Beri kami kesalahan dan mundur. Bab 6542. Ledakan. Sebelum Ismaek Abe dan yang lainnya selesai berbicara, Harvey York tiba-tiba mengulurkan tangan dan langsung menamparkan meja bundar. Bagus. Saya selalu berpikir bahwa anggota aliansi bisnis negara besar sama dengan Troy Kuilanlan. Tapi saya tidak mengira semua orang adalah pengusaha patriotik. Itu akan mudah. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya menjabat adalah untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh negara pulau di aliansi bisnis negara besar H. Kembalikan aliansi bisnis negara besar H kita ke kebersihan. Biarkan negara pulau pergi. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang meneriaki Harvey York untuk keluar sekarang semuanya lengah. Pada saat ini, semua orang sedikit mengerti dan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan biara Ismaek sedikit mengejutkan. Harvey York tidak bermain kartu menurut akal sehat. Hanya Olivia Kuilanlan yang tahu bahwa Harvey York tidak mencoba menggunakan kekuatan saat ini. Dia benar-benar berencana untuk melenyapkan negara kepulauan. Itu, bagaimanapun, ini adalah salah satu permintaannya ke Troy Kuilanlan. Kamu Harvey, kan? Wajah Ismaek Abe tiba-tiba tenggelam pada saat ini. Kamu tidak berpikir bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan di tempat ini sekarang, kan? Apakah kami mengakui Anda sebagai presiden masih masalah pilihan? Tutup mulutmu yang bau sekarang. Terbenta, Harvey York berdiri tanpa berkata apa-apa, dan menamparkan wajah Ismaek Abe dengan backhandnya. Tepuk tangan sangat jelas, dan kursi Ismaek Abe terlempar ke belakang, dan dia dan kursi itu jatuh ke tanah. Dan penonton menyukainya. Diikuti oleh kejutan yang tak dipertandingkan. Tidakkah ada yang akan membayangkan bahwa menghadapi pemandangan seperti itu, menghadapi pria besar seperti Ismaek Abe, Harvey York akan sangat tidak terkendali, dan hanya akan menamparnya dengan backhand. Yang ini adalah wakil presiden pertama dari aliansi bisnis negara besar H. Seorang pria besar yang bisa melawan Troy Kuilanlan di aliansi bisnis negara besar H pada hari kerja. Pria sebesar itu pasti mendapat dukungan penuh dari keluarga kaya di belakangnya. Bukankah Harvey York takut padanya? Olivia Kuilanlan juga terlihat aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak membenci Ismaek Abe, tapi anak Axel Abe dan Olivia Kuilanlan sangat menyebalkan. Meskipun karena hubungan Jonathan leduk, Axel Abe tidak berani mengejarnya. Tapi setiap kali dia melihat Olivia Kuilan bertabrakan dan mata Axel Abe sangat berminyak sehingga menjijikkan. Bajingan. Beraninya kamu mengalahkan orang tua ini. Ismaek Abe menutupi wajahnya saat ini, dan bangkit dengan gemetar. Aliansi bisnis negara besar H adalah tempat berkumpulnya tuan-tuan. Kamu melakukan hal seperti itu. Itu hanya penghinaan. Gulungan. Kesal. Biarkan aku pergi. Apa kamu sudah gila? Harvey York mengambil langkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan katakan bahwa saya adalah presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara besar H. Tetapi ambil saja status saya sebagai anggota dewan. Sebagai wakil presiden. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membiarkan saya pergi? Saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Jika saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara, maka salah satu dari orang-orang yang hadir ini akan dihitung menjadi satu. Dan mereka semua tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara. Setelah selesai berbicara, Harvey York menarik anggaran dasar dari aliansi bisnis negara besar H dari dinding dan membantingnya ke meja dengan keras.
Juga, kalian yang hadir di sini semuanya adalah orang tua dari Aliansi Bisnis Negara Besar H. Aturan internal Aliansi Bisnis Negara Besar H harus lebih jelas dariku. Saya tidak hanya dipilih oleh semua pejabat, tetapi saya juga memegang surat penunjukan dan stempel. Hanya kamu sampah. Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku menyalahkan dan merendahkan diri? Tentu saja, jika Anda merasa bahwa saya berada di posisi itu, Anda kesal. Baiklah kalau begitu. Keluar sekarang. Beberapa orang ingin duduk di kursi Direktur Aliansi Bisnis Negara Besar H kami. Satu lagi dari Anda tidak terlalu banyak. Dan salah satu dari Anda tidak kurang mendengar kata-kata Harvey York. Penonton jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bab 6543. Jauh lebih sedikit. Awalnya, direktur yang hadir ingin mengancam Harvey York dengan pengunduran diri. Tapi sekarang menilai dari nada suara Harvey York berharap mereka akan pergi. Tapi itu benar untuk dipikirkan. Papan nama Aliansi Bisnis Negara Besar H terlalu besar. Jika orang-orang ini pergi, beberapa orang bersedia menggantikan mereka. Apalagi Harvey York, seorang bajingan, dapat menggunakan posisinya sebagai direktur untuk membeli hati orang. Jika mereka secara langsung menempatkan lawan, musuh, di atas, dan kemudian menggunakan papan nama Aliansi Bisnis Negara Besar H untuk memukul mereka, maka mereka tidak dapat dibunuh, tetapi mereka dapat merasa jijik sampai mati. Dengan pemikiran ini, semua direktur ini memilih untuk diam. Dan semua mata mereka tertuju pada Ismaek Abe dalam sekejap. Ingin melihat bagaimana wakil presiden pertama akan memecahkan Kuilanlanasi selanjutnya. Olivia Kuilanlan juga menatap Ismaek Abe dengan penuh minat saat ini. Dia sangat jelas. Wakil Presiden Abe. Tujuan terbesar dalam hidupnya adalah menjadi Presiden Liga Bisnis Negara Besar H. Dalam keadaan seperti itu, dia mungkin pergi. Apa mungkin? Mustahil. Bagaimanapun, dia telah kehilangan posisinya sebagai Presiden Aliansi Bisnis Negara Besar H. Dan dia masih memiliki nilai untuk diinvestasikan dan digunakan oleh orang lain. Tetapi jika dia kehilangan posisinya sebagai Wakil Presiden pertama dari negara besar H, maka dia akan kehilangan segalanya. Aliansi Bisnis Negara Besar H adalah fondasi yang sangat penting bagi Ismaek Abe. Oleh karena itu, Harvey York menggunakan tombak putranya untuk menyerang perisai putranya, yang secara langsung membuat Ismaek Abe sedikit lengah. Ini juga membuat semua orang yang hadir bereaksi. Awalnya sesuai dengan rencana, merekalah yang memberi Harvey York dan Olivia Kuilanlan pukulan hari ini. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tamparan balik Harvey York di wajah begitu cepat dan akurat. Apa? Tidak tahan dengan perlakuan negara besar H. Tidak bisa melupakan identitas negara besar H. Harvey York tampak menghina saat ini. Saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang saya katakan. Kamu masih berani memarahiku. Kamu pikir aku benar-benar takut kamu keluar. Semakin banyak Anda keluar, semakin bahagia presiden ini. Mendengar kata-kata Harvey York, para penonton terdiam. Orang-orang yang hadir ini semuanya kaya. Baik dari keluarga kaya, atau bos di belakang layar dari perusahaan yang terdaftar. Semua orang tahu pentingnya aliansi bisnis negara besar H bagi mereka. Tidak ada yang mau turun dari kapal ini. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak ada yang menantang Harvey York lagi. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa jika mereka terus berpura-pura saat ini, mereka hanya menunggu untuk keluar. Wajah Olivia Kuilanlan dingin, tapi dia menahan senyum di hatinya. Baginya, perilaku mendominasi Harvey York hari ini benar-benar melegakan. Lagi pula, masing-masing direktur ini biasanya berpura-pura agresif di depannya. Presiden York,
Apa maksudmu dengan ini? Menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Membongkar penggilingan dan membunuh keledai itu. Burung-burung semuanya tersembunyi. Kelinci anjing mati memasak. Ekspresi Ismaek Abe berubah sangat jelek saat ini. Wajah tuanya seperti makan kotoran. Dan dia tidak ingin melemahkan momentumnya sama sekali. Kami orang bekerja keras. Demi aliansi bisnis negara besar H. Saya telah mendedikasikan diri saya untuk mati. Bekerja keras. Harvey York bertepuk tangan. Wakil Presiden Abe. Apakah Anda berani mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu pikir kamu Zhuge Liang? Masih membungkuk dan sekarat. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu ketika kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Orang-orang yang hadir. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah donor di luar atas nama aliansi bisnis negara besar H? Bantu saudara-saudara aliansi bisnis mendapatkan bisnis. Dan bahkan beberapa dividen. Apakah kamu malu untuk mengatakan bahwa kamu bekerja keras? Bab 6544. Apakah menurutmu semua sutradara yang hadir di sini adalah sabi dan pantas untuk dieksploitasi olehmu? Apakah kamu, Ismaek Abe, memiliki kualifikasi? Harvey York menanyakan setiap kata dan setiap kalimat, yang langsung membuat Ismaek Abe terdiam dan sedikit takut untuk menjawab. Direktur lainnya sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mereka menjadi halus. Ketika Anda menjadi wakil presiden pertama, Anda terhubung dengan ini, terhubung dengan itu, menjanjikan ini, menjanjikan itu. Hasilnya, bukan saja dia tidak membawa manfaat nyata bagi orang besar setelah dia mengambil posisi itu, tetapi dia mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan banyak uang. Harvey York menamparkan meja, membunuh orang secara langsung. Kamu mengandalkan kulit harimau dari aliansi bisnis negara besar H untuk mengeksploitasi uang hasil jerih payah saudara-saudara ini. Apakah hati nurani Anda baik-baik saja? Dengan gaya sepertimu, siapapun yang ada di sini bisa lebih baik darimu. Mungkin seseorang memperkenalkan bisnis tanpa membebankan biaya pengenalan. Kekayaan bersihmu yang puluhan miliar. Dalam analisis terakhir, semuanya diakumulasikan dengan mengeksploitasi orang-orang besar. Haruskah saya mengatakan Anda luar biasa? Atau bahwa Anda luar biasa? Harvey York mengungkapkan latar belakang lama Ismaek Abe dalam beberapa kata saat ini. Dan semua direktur yang hadir langsung mengerutkan kening. Banyak orang telah membuat bisnis melalui pengenalan Ismaek Abe. Awalnya tidak apa-apa, tetapi pada saat ini, ketika masalah ini terungkap, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Ternyata Axel Abe tidak memperkenalkan hal-hal baik kepada semua orang seperti yang dia katakan. Tetapi mengandalkan hal ini untuk menghasilkan banyak uang. Jika demikian, bukankah orang-orang ini akan disembelih seperti babi? Yang paling penting adalah Ismaek Abe, yang tampaknya tidak melakukan apa-apa pada hari kerja, telah mengumpulkan kekayaan bersih puluhan miliar karena ini. Para direktur memandang Ismaek Abe dengan mata muram dan dingin. Donor. Kekayaan bersih sebenarnya lebih kaya dari kita semua. Itu tidak masuk akal. Dan mendengar kata-kata Harvey York, Ismaek Abe hampir memuntahkan darah. Dan pada saat yang sama, ada ketakutan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Itu adalah Harvey York. Bagaimana dia mengetahui hal-hal ini? Latar belakang lama saya akan terungkap sekarang. Apakah saya masih bisa menghasilkan uang seperti sebelumnya di masa depan? Memikirkan hal ini, Ismaek Abe sangat menyesal hingga hampir muntah darah. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia tidak akan memimpin dalam membuat masalah. Wakil Presiden Abe, berdasarkan gaya perilaku Anda, ketika Anda berkuasa, saya khawatir komisi untuk donasi akan menjadi 20% lebih banyak. Harvey York berbicara dengan setengah tersenyum. Dalam hal ini,
Bukankah itu berarti orang-orang di sini semua akan menjadi pencari nafkahmu di masa depan? Adapun apa yang kamu katakan, apa negara penduduk pulau? Bagaimana saya mendengar bahwa Anda juga mendapat banyak komisi dari penduduk pulau? Di permukaan, dia menuduh Troy Kuilanlan dengan benar, tetapi sebenarnya selangkangannya tidak bersih. Wakil Presiden Abe, kamu tidak bisa melakukannya. Fitnah. Kamu adalah fitnah buah merah. Apakah kamu punya bukti? Kamu Ismaek Abe langsung melompat. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Harvey York membuang setumpuk foto dengan jepret. Dalam foto tersebut, Axel Abe sedang makan bersama beberapa pria yang jelas-jelas berasal dari pulau tersebut. Meskipun ini tidak membuktikan apa-apa, tapi saat Harvey York mengeluarkannya saat ini, itu tidak berbeda dengan bukti nyata. Abe, kamu bajingan tua. Kamu tidak melakukan apapun yang bersih. Namun kamu masih berani menjadi orang benar di sini. Benar. Kamu adalah wakil presiden. Dan kamu masih memperlakukan dirimu sendiri sebagai hidangan. Cepat minta maaf kepada Presiden York. Merasakan kekuatan Harvey York dan melihat tulisan tangan Harvey York, beberapa orang bodoh langsung beralih pihak dan menuduh Wakil Presiden Ismaek Abe. Bab 6545. Melihat tumpukan foto, Ismaek Abe tahu betul bahwa dia telah kehilangan kebenarannya. Wajahnya langsung menjadi sangat suram, dan tinjunya mengepal dengan kuat. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, Presiden York, maafkan. Aku. Ini salahku kali ini. Pada saat ini, Ismaek Abe sangat sedih dan sangat marah. Dia benar-benar ingin mencekik Harvey York secara langsung. Tetapi masalahnya adalah dia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Adegan ini secara langsung menyebabkan sudut mata orang-orang yang hadir berkedut. Dan banyak orang tidak bisa bereaksi sama sekali. Tidak ada yang mengira bahwa Harvey York akan menyelesaikan masalah Ismaek Abe dengan begitu mudah. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Ismaek Abe datang dengan kekuatan yang kuat. Dan dia pasti akan mampu menutupi wajah yang disebut Presiden York ini. Tapi saya tidak berharap plotnya berubah begitu cepat. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke puncak itu sia-sia. Mereka yang menunggu untuk melihat lelucon Harvey York pada dasarnya mengkonfirmasi dua hal saat ini. Pertama, dari sikap Harvey York terhadap Troy Kuilanlan. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Harvey York jelas bukan boneka Troy Kuilanlan. Kedua, Presiden York ini mungkin tidak semudah yang dibayangkan semua orang. Oke, kamu benar untuk mengetahui bahwa kamu salah. Harvey York cemberut. Hanya saja aturan aliansi bisnis negara besar kami ada di sini. Bahwa jasa akan dihargai. Dan yang salah akan dihukum. Karena kamu tidak memiliki garis bawah dalam pekerjaan Tuan Abe. Kamu tidak memiliki kontribusi nyata pada aliansi bisnis negara besar Jadi aku di sini untuk mengumumkan sesuatu. Hal pertama yang saya lakukan setelah menjabat adalah memecat Anda, Wakil Presiden. Dan singkirkan posisi ini. Siapapun yang dapat menarik modal dari aliansi bisnis negara besar akan menjadi Wakil Presiden pertama dari aliansi bisnis negara besar Dan mulai sekarang, dia bisa menjadi raja dari aliansi bisnis negara besar dan sejajar denganku. Apa yang dia katakan adalah apa yang aku katakan. Harvey York berkata. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tentu saja. Jika kamu, Ismaek Abe, memiliki kemampuan, kamu dapat memanfaatkan 10 hari sebelum mundur untuk menyelesaikan negara pulau. Saat itu, Anda masih akan duduk kokoh di posisi wakil presiden Anda. Mungkin, saya akan mendelegasikan kekuasaan presiden kepada Anda. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Olivia Kuilanlan dipenuhi dengan kekaguman.
Tangan Harvey York membalikkan tangannya ke awan dan menutupi tangannya untuk hujan. Itu terlalu licin untuk digunakan. Ismaek Abe dapat dikatakan dalam dilema saat ini. Adapun direktur lain, mata mereka berkedip. Meskipun posisi wakil presiden pertama Aliansi Bisnis Negara Besar H tidak memiliki banyak kekuatan nyata, ada terlalu banyak ruang untuk kemampuan manuver. Belum lagi, puluhan miliar kekayaan bersih Ismaek Abe sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Siapapun yang dapat mengambil posisi ini mungkin dapat bersaing untuk presiden berikutnya. Begitu mereka memikirkan ini, semua orang ini memiliki mata yang panas dan bersemangat. Semua orang di keluarga lupa bahwa tujuan awal pertemuan ini adalah untuk menekan Harvey York. Pada saat ini, mereka semua bersiap, memikirkan bagaimana mereka harus dipromosikan. Anak muda, jangan menabur perselisihan di sini. Jangan katakan omong kosong demagogis ini. Ismaek Abe gemetar karena marah saat ini. Dia menunjuk ke arah Harvey York secara langsung, dan memecahkan toples. Aku tidak bertaruh dengan orang lain. Hanya kamu. Orang tua itu akan memberimu 1 bulan. Jika Anda dapat sepenuhnya menarik negara pulau, saya tidak hanya akan mundur sebagai wakil presiden, tetapi juga menyumbangkan semua uang yang diperoleh selama bertahun-tahun ke Aliansi Bisnis Negara Besar H. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, pergi dari sini. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bab 6546. Saat ini, Ismaek Abe, seperti penjudi yang kalah taruhan, ingin melawan. Jelas, dia tidak ingin melihat dirinya ditekan oleh Harvey York selangkah demi selangkah. Jadi yang harus dia lakukan saat ini adalah melawan, merebut kembali semuanya. Sebulan, aku tidak begitu bebas bermain denganmu. Harvey York tersenyum ringan, melangkah maju, mengulurkan tangan kirinya dan menepuk wajah Ismaek Abe. 3 hari, dalam 3 hari. Jika saya tidak bisa mengeluarkan negara pulau, saya akan keluar sendiri. Jika saya melakukannya, selain menyerahkan semua kekayaan Anda harus sepenuhnya meninggalkan Aliansi Bisnis Negara Besar H. Harvey York terlalu malas untuk membuang waktu dan siap menyelesaikan masalah sekaligus. Ismaek Abe mengertakkan gigi dan berkata, "Oke." Pria itu berbicara dengan cepat dan cepat. Semua orang yang hadir bersaksi. Aku ingin melihat seberapa berbakatnya kamu. Setengah jam kemudian, di kantor semi terbuka di lantai atas Manor. Sinar matahari yang hangat jatuh ke kantor melalui atap ruang matahari. Meski ada sinar matahari, namun tidak menyilaukan sama sekali. Ini kantor Presiden Aliansi Bisnis Negara Besar H yang baru saja dibersihkan. Tidak terlalu besar, 100 meter persegi, tapi elegan. Dan Anda bisa melihat pegunungan di kejauhan. Setelah Olivia Quinlan menuangkan secangkir kopi untuk Harvey York, dia menghela nafas dan berkata, "Presiden York, beruntung Anda datang sendiri hari ini. Kalau tidak, jika Tuan Abe yang lama tiba-tiba menyerang, aku mungkin bukan lawan." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa melompat untuk waktu yang lama. Paling banyak 3 hari. Setelah 3 hari, dia harus meninggalkan Aliansi Bisnis Negara Besar H selamanya." Olivia Quinlan mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun aku sangat percaya padamu, tidak mudah untuk menyingkirkan negara pulau itu. Kamu juga membaca daftar itu. Ibu kota pulau ini tampaknya adalah individu, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh organisasi besar di negara pulau. Kelompok Liuling dari negara pulau. Grup ini adalah grup super yang tumbuh sejak Perang Dunia Kedua. Dikatakan sebagai salah satu grup besar di negara pulau. Bahkan jika itu mengambil alih Aliansi Bisnis Negara Besar H, itu hanya tanggung jawab Departemen Urusan Timur Jauh Liuling.
Tapi itu juga sangat sulit untuk dihadapi. Orang yang bertanggung jawab dari Departemen Urusan Timur Jauh dikatakan memiliki latar belakang yang hebat. Dia tidak hanya memiliki status yang terhormat, tetapi dia juga tampaknya mahir dalam ilmu pedang negara pulau. Orang seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Saya khawatir tidak mudah membuatnya memuntahkan apa yang dia makan. 3 hari terlalu cepat. Olivia Quinlan sangat percaya pada kemampuan Harvey York. Tetapi dia khawatir Harvey York akan memeluk kaki Buddha untuk sementara. Setelah semuanya terlalu penuh, saya khawatir itu akan merepotkan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, 3 hari, hampir. Meskipun sulit untuk berurusan dengan penduduk pulau, perlu untuk melihat siapa yang mereka temui. Ketika kamu bertemu dengan pria seperti Tuan Abe, mereka secara alami adalah makhluk abadi tingkat tinggi. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Lagi pula, orang-orang seperti Ismaek Abe semuanya adalah anjing gembala yang memuja orang asing. Tapi ketika kamu bertemu denganku, itu berbeda. Semuanya. Singkatnya, kali ini, bukan hanya pertempuranmu dan milikku. Ini juga merupakan kesempatan besar untuk mengeluarkan negara pulau dari permainan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Olivia Quinlan mengangguk dan berkata sambil berpikir. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Harvey York tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu membantuku mengisi ulang secangkir kopi dulu? Bab 6547. Langit cerah dan tidak berawan di mana-mana. Di tempat berburu di pinggiran Wolsing, sebuah mobil listrik tamasya melaju perlahan. Pada saat ini, Ismaek Abe duduk di tempat kopilot, berbalik dan melihat ke belakang, dan berkata dengan dingin, Presiden York, perwakilan Quinlan. Karena kalian berani bermain janji 3 hari denganku. Saya, Ismaek Abe, bukan seseorang yang tidak mampu bermain. Perwakilan dari grup Liuling Negara Pulau. Nona Ito Mizuki. Saya sudah membuat janji untuk Anda. Nona Ito Mizuki akan memberimu 10 menit untuk bertemu. Jika Anda dapat meyakinkan Nona Ito Mizuki dalam 10 menit untuk membiarkan grup Liuling sepenuhnya menyerahkan kepemilikan aliansi bisnis negara besar hak kami, maka orang tua ini akan menyumbangkan seluruh kekayaan bersihnya hari ini. Berkemas dan keluar. Tetapi jika Anda, Presiden York, tidak dapat menyelesaikan masalah ini, saya sangat menyesal. Saya khawatir saya hanya bisa meminta Anda, Presiden York, untuk mengundurkan diri dalam semalam. Setelah dia selesai berbicara, Ismaek Abe mengambil sebatang cerutu tipis dan menghembuskan asap cincin di mana itu menyala, dengan senyum di wajahnya. Setelah perjudian publik tadi malam, Ismaek Abe tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia sampai di rumah. Di tengah malam, dia langsung menelepon Harvey York dan meminta Ying untuk membantu Harvey York membuat janji. Harvey York tahu dengan jari kakinya bahwa Ismaek Abe ini mungkin akan menimbulkan masalah. Namun, dia tidak mencegah Ismaek Abe, tetapi membiarkan Ismaek Abe menghubungi Ito Mizuki. Namun, pada saat yang sama ketika Ismaek Abe menghubungi Ito Mizuki, salinan informasi yang diperoleh George Zabel secara pribadi juga dikirimkan ke Harvey York. Menurut informasi yang diberikan oleh George Zabel, Mizuki itu sebenarnya tidak terlalu merepotkan sama sekali. Yang lebih merepotkan adalah pengawal di samping Ito Mizuki. Jangan melihat pengawal itu. Tetapi sebenarnya, dia telah berada di Heizu selama 5 tahun. Dan dia hampir menjadi sosok mitos Raja Naga Heizu. Raja Naga ini adalah anggota keluarga Thompson di Wolsing, dan merupakan adik dari Hector Thompson. Dia harus meninggalkan Heizu sebelumnya karena perselisihan keluarga. Dan secara kebetulan dan takdir, dia membuat bisnis keluarga yang besar. Sekarang dia muncul.
itu bisa dianggap sebagai kembalinya Raja Naga. Menurut informasi yang diberikan oleh George Zabel, alasan Raja Naga mengintai di samping Ito Mizuki sebagai pengawal adalah untuk mendekati Ito Mizuki, mengambil Ito Mizuki, dan kemudian menggunakan energi grup Liuling secara resmi memasuki Wolsing. Jelas, Raja Naga dan dia tidak punya tujuan lain untuk muncul di Wolsing kali ini. Dia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa semua yang hilang darinya akan diambil kembali dengan tangannya sendiri. Ketika Harvey York melihat informasi ini, dia mengingatnya dengan hati-hati. Tetapi dia tidak ingat pernah mendengar tentang karakter seperti itu ketika dia berada di luar negeri. Namun, dari sudut pandang data, ini adalah seorang jenius yang tahu bagaimana bersabar dan cukup menginspirasi. Sangat disayangkan bahwa untuk kembalinya Raja, dia sebenarnya ingin menggunakan energi penduduk pulau. Dari sudut pandang ini, hanya dapat dikatakan bahwa Raja Naga ini adalah orang yang melakukan segalanya untuk mencapai tujuannya. Ditambah dengan hubungan antara Hector Thompson, saya khawatir Raja Naga dan dia ditakdirkan untuk tidak pernah mati bersama Harvey York. Harvey York sedang memikirkan banyak hal. Tetapi Ismaek Abe mengira dia takut. Pada saat ini, dia mencibir dan berkata, Harvey York, jika Anda pikir Anda tidak bisa melakukannya, masih belum terlambat untuk mengakuinya, agar tidak ditampar di tempat. Bab 6548. Harvey York melirik Ismaek Abe, tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, Wakil Presiden Abe, atas perhatianmu. Tapi sayang sekali adegan yang kamu harapkan ditakdirkan untuk tidak pernah terjadi. Jika aku jadi kamu, aku akan menelepon terlebih dahulu untuk meminta keluarga aku mentransfer beberapa aset atau sesuatu. Jangan saat kalah taruhan. Kamu benar-benar hanya punya satu celana tersisa. Ismaek Abe jelas tahu banyak hal. Pada saat ini, warna aneh muncul di matanya. Dan dia mencibir, oke. Karena Presiden York sangat percaya diri. Saya berharap yang terbaik untuk Presiden York. Saat berbicara, Ismaek Abe mengabaikan Harvey York. Tetapi diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Ismaek Abe sangat bangga saat ini. Dia adalah salah satu tangan tersembunyi yang sengaja ditinggalkan ketika seorang senior dari Wolsing melakukan perjalanan jauh ke Heizu. Banyak orang mengira latar belakangnya juga orang pulau. Fakta sebaliknya, pendukung terbesarnya adalah Raja Naga dari Heizu, yang telah meletakkan fondasi besar di Heizu dan kembali sebagai raja. Menurut pemahaman Ismaek Abe, Raja Naga Heizu tidak hanya tak tertandingi dalam sumber daya keuangan dan kekuatan, tetapi yang paling penting juga tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Kali ini, dia ingin memenangkan posisi Presiden Aliansi Bisnis Negara Besar H. Dan dia juga berencana untuk menyingkirkan semua rintangan untuk Raja Naga itu sehingga dia bisa kembali sebagai raja. Lagi pula, generasi Raja Naga seringkali harus bertindak rendah hati, selalu merencanakan strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Orang-orang seperti Harvey York, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dalam pandangan Ismaek Abe, mereka ditakdirkan untuk hanya berlutut di depan Raja Naga. Harvey York berpikir bahwa dia akan menargetkan penduduk pulau kali ini. Tetapi dia mungkin tidak akan menduga bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan pertama untuk kembalinya Raja Naga Heizu. Bukan. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Ismaek Abe menjadi lucu. Dan beberapa direktur yang juga duduk di dalam mobil listrik juga tersenyum penuh. Arti saat ini, seperti Ismaek Abe, mereka semua adalah komplotan Bucheng Thompson, Raja Naga Heizu. Hari ini, Raja Naga Heizu mungkin akan melakukannya sendiri. Maka itu berarti tidak peduli seberapa banyak Harvey York bisa melompat. Akhirnya sudah hancur.
Pada saat yang sama, Wolsing, di halaman terpisah dari keluarga Thompson. Saat ini, seluruh halaman digantung dengan kain putih hitam putih. Meski langit cerah, namun suasana di tempat ini cukup dingin. Seorang pria muda dengan pakaian perang merah berlutut di depan peti mati besar tanpa ekspresi. Namanya adalah Bucheng Thompson, Raja Naga Heizu yang tak terkalahkan selama 5 tahun melintasi Heizu. Dan di belakang Bucheng Thompson, ada seorang pria dengan pakaian perang hitam. Jika orang-orang dari dunia kegelapan Heizu melihatnya, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Karena orang ini adalah salah satu penguasa dunia gelap Heizu. Orang seperti itu, kemanapun dia pergi di Heizu, dia ditakdirkan untuk menjadi orang besar di atas puluhan juta orang. Tetapi pada saat ini, dia berdiri dengan setia di belakang Bucheng Thompson. Pada saat ini, Bucheng Thompson membelai peti mati baru di depannya, memandangi mayat kaku di dalamnya, dan bergumam. Kakak, aku masih terlambat. Awalnya, kamu berjanji akan menungguku kembali dari Heizu. Kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk memusnahkan Wolsing dan membuat seluruh Wolsing bermarga Thompson. Biarkan Jonathan Leduk juga berlutut di depan kita. Dalam 5 tahun terakhir, aku telah berjuang di Heizu. Dan kamu telah berjuang di Wolsing. Ketika kamu dan aku akan berhasil, aku tidak berharap kamu mati di tangan penjahat. Dan mati tanpa tahu kenapa. Jika kamu punya dendam, kamu tidak bisa membalasnya. Bab 6549. Aku terlambat, tapi aku bersumpah di depan rohmu. Pada 7 hari pertamamu, aku pasti akan menggunakan kepala orang itu sebagai hadiah. Harvey York, kamu harus mati. Setelah 5 tahun bertempur di selatan dan utara di Heizu, Bucheng Thompson tidak pernah kalah. Pada saat ini, roh jahat yang kental menyebar dari tubuhnya, yang secara langsung menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Raja Naga, meskipun Harvey York harus mati, tapi jangan lupa instruksi dari kepala aula selama perjalanan ke negara besar H. Ini, Bucheng Thompson tidak menanggung tempat di belakangnya. Pria itu berbicara dengan suara yang dalam. Kepala aula mengatakan bahwa Harvey York telah berulang kali merusak acara besar aula umur panjang kita. Karena Anda adalah Raja Naga Heizu di aula panjang umur. Kembalinya Raja di sini pasti tidak akan mempermalukan aula panjang umur kita. Selain membunuhnya, mari jadikan wanitanya semua wanitamu. Dan jadikan asetnya milikmu. Kau ingin dia kehilangan segalanya dan mati kesakitan. Jika tidak seperti ini, kita tidak akan bisa menunjukkan keagungan aula panjang umur kita. Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Pada saat ini, Bucheng Thompson perlahan berdiri dan melirik orang di belakangnya. Meskipun pria itu adalah salah satu penguasa dunia gelap Heizu, dia masih gemetar di bawah tatapan acuh tak acuh Bucheng Thompson. Tidak berani. Pria itu dengan cepat menurunkan tangannya. Hanya saja kepala aula memiliki bantuan besar untukku. Dan saya perlu mengingatkan Raja Naga. Jangan membuat kesalahan tunggal. Dan seluruh piring akan hilang. Bucheng Thompson mendengus dingin. Lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke sebuah kapal perang yang diparkir di sampingnya. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Orang yang berani membuat masalah dengan aula panjang umur. Presiden Harvey York. Aku akan memberitahu dia apa yang disebut aula panjang umur dan tidak bisa diganggu. Dan Raja Naga tidak bisa dihina. Jika kamu melanggar keluarga Thompson kami, kamu akan dihukum bahkan jika kamu jauh. Mobil listrik berjalan di jalan pegunungan selama sekitar 1 jam. Dan akhirnya berhenti di tepi padang rumput buatan. Tempat ini penuh dengan gaya primitif dan kosong. Meskipun ada beberapa villa yang tersebar, semuanya adalah bangunan bergaya kayu gelondongan.
Harvey York dan Olivia Quinlan keluar dari mobil, menyipitkan mata di depan. Pada saat ini, pesta api unggun besar sedang diadakan. Dan orang-orang yang menghadiri perjamuan ini pada dasarnya adalah orang-orang dari kelas atas. Tetapi jika melihat lebih dekat, meskipun orang-orang ini semua dari kalangan kelas atas, ada sangat sedikit orang negara besar H. 70 atau 80% orang di dalamnya adalah orang barat dengan rambut pirang dan mata biru. Dan beberapa pria dan wanita lain. Dari sudut pandang penampilan dan pakaian, seharusnya penduduk pulau. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi mengalihkan pandangannya. Dan akhirnya mengunci seorang pemuda yang sangat rendah hati yang menggantung kepalanya di sudut. Orang ini adalah orang yang paling pantas mendapat perhatian dalam informasi yang diberikan oleh George Zabel. Bucheng Thompson, Raja Naga Heizu. Identitasnya saat ini adalah pengawal dekat Ito Mizuki. Dengan cara ini Harvey York merasa sedikit akrab. Ini untuk menemukan peluang untuk menyelamatkan kecantikan beberapa kali dan memenangkan Ito Mizuki. Dan mulai sekarang, sumber daya dan kontak Liu Ling akan sepenuhnya ada di dalam tas. Meskipun dikatakan bahwa ini memang investasi dengan risiko rendah dan pengembalian tinggi, Harvey York sangat menghina pendekatan yang mengandalkan beras lunak untuk menang. Sama seperti Harvey York sedang melihat Bucheng Thompson. Tidak jauh, seorang wanita mengenakan yukata dari negara pulau. Dengan temperamen yang agak dingin. Datang dengan sedikit sikap acuh tak acuh di matanya. Dia jelas mendapatkan informasi Harvey York sebelumnya. Dan pada saat ini, melihat Harvey York dari atas ke bawah, ada penghinaan dan rasa jijik yang tak terkatakan. Bab 6550. Nona Ito. Ketika Ismaek Abe melihat Ito Mizuki mendekat, dia berjalan dengan wajah malu-malu dan sedikit membungkuk. Hari ini adalah kegiatan membangun tim dari grup Liu Ling. Awalnya, kami orang luar tidak boleh datang. Namun, Presiden kami Harvey York mengatakan dia ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Jadi kami mengambil waktu luang untuk datang ke sini. Apakah ada yang salah? Bisakah sesuatu terjadi? Ito Mizuki mendengus dingin. Ismaek Abe, apakah kamu lupa bahwa kami, grup Liu Ling, adalah pemegang saham utama aliansi bisnis negara besar Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami adalah bos di belakang layar. Yang disebut presiden dia adalah tanda jika dia terdengar baik. Dan pekerja paruh waktu jika dia terdengar buruk. Apa yang bisa dia lakukan denganku? Ismaek Abe tersenyum sedikit dan berkata, Presiden York kami ingin grup Anda sepenuhnya menarik diri dari investasi di aliansi bisnis negara besar kami. Aku menolak. Ito Mizuki bahkan tidak melihat ke arah Harvey York, dan berkata dengan dingin. Tidak ada yang lain. Pergi saja dari sini. Jangan menghalangi jalan di sini. Nona Ito Mizuki. Kan? Harvey York berjalan maju dengan senyum tipis pada saat ini. Menyipitkan mata pada Ito Mizuki. Aku melihatnya tadi malam. Saham aliansi bisnis negara besar yang dipegang oleh grupmu melalui berbagai saluran sekitar 30%. Sampai batas tertentu, grup Liu Ling memang pemegang saham utama aliansi bisnis negara besar Namun, untuk bertindak dengan aman, grup Liu Ling tidak secara langsung mengontrol pembagian ini, tetapi mengontrolnya melalui kepemilikan prosi. Sederhananya, jika grup Liu Ling ingin campur tangan dalam urusan aliansi bisnis negara besar itu harus mendapatkan otorisasi dari pemegang saham yang memegangnya. Dan aliansi bisnis negara besar kami baru-baru ini bersiap untuk menyusun konstitusi baru. Itu semua ekuitas. Dan tidak ada otorisasi pemegang saham yang diterima. Sederhananya, taruhan kecil yang tersebar di grupmu tidak bisa lagi disatukan.
dan pemegang saham minoritas tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan aliansi bisnis negara besar H. Artinya, setelah piagam ini disahkan, Grup Liuling tidak akan lagi dapat mempengaruhi aliansi bisnis negara besar H sama sekali. Dan aliansi bisnis negara besar H pada awalnya adalah organisasi nirlaba. Karena tidak ada cara untuk mempengaruhi aliansi bisnis negara besar H. Tidak ada gunanya bagi grup Liuling kamu untuk terus memegang saham ini. Lebih baik mentransfer ekuitas langsung ke aku sekarang. Ambil saja uangnya dan pergi. Bagaimana dengan itu? Harvey York membuka mulutnya sesuka hati. Tetapi senyum dingin di wajah Ito Mizuki menghilang seketika. Harvey York menggunakan rencana pemusnahan. Hanya dengan langkah ini, semua tata letak grup Liuling selama bertahun-tahun telah habis. Bajingan, kamu berani. Wajah Ito Mizuki tenggelam dan dia berbicara dengan dingin. Kenapa tidak? Harvey York tersenyum sedikit. Hal pertama yang harus aku lakukan dalam posisi aku adalah menarik negara pulau dari aliansi bisnis negara besar H. Jika kamu setuju, aku akan menggunakan metode yang lebih sederhana. Jika kamu tidak setuju, aku akan menggunakan metode yang lebih kasar. Akhirnya tetap sama. Kamu bisa mencoba melakukan ini. Bibir tipis Ito Mizuki berkedut, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Selama kamu bisa menanggung konsekuensinya. Harvey York menoleh ke samping dan berkata sambil tersenyum. Aku bisa mengerti bahwa Nona Ito Mizuki mengancam aku. Bukan untuk mengancammu, tapi untuk memperingatkanmu. Ito Mizuki mencibir. Untuk pria sepertimu, tidak apa-apa untuk hanya mendengarkanku. Jika kamu berani tidak mematuhi grup Liuling kami, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.